menguasai semuanya. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat, kita seringkali didorong untuk terus-menerus menetapkan tujuan. Dari resolusi tahun baru yang ambisius, hingga daftar to-do harian yang tak ada habisnya, masyarakat seolah sepakat bahwa mencapai banyak hal adalah kunci kesuksesan. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin ada cara lain? Bahwa terkadang apa yang tidak kita lakukan bisa jadi sama pentingnya, bahkan lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Inilah inti dari konsep anti-goals, sebuah pendekatan revolusioner untuk merencanakan hidup dengan sengaja menentukan hal-hal yang tidak akan kita kejar. Ini bukan tentang kemalasan atau apatisme. Sebaliknya, ini adalah strategi yang sangat disengaja untuk membebaskan waktu, energi, dan fokus kita untuk hal-hal yang benar-benar bermakna, dengan menyingkirkan gangguan dan kewajiban yang tidak perlu. Memulai dengan anti-goals terasa sedikit aneh pada awalnya, seperti mencoba mendayung perahu mundur. Kita terbiasa dengan gagasan untuk menuliskan semua yang ingin kita capai. Ingin punya rumah, ingin promosi jabatan, ingin punya badan ideal. Tapi bagaimana jika kita mulai dengan menuliskan semua yang tidak ingin kita lakukan, tidak ingin kita miliki, atau tidak ingin kita rasakan? Ini bisa jadi hal-hal yang secara intuitif kita tahu tidak cocok untuk kita, atau hal-hal yang mungkin terlihat menarik di permukaan tapi sebenarnya akan menguras energi kita. Misalnya, kamu mungkin tidak ingin terjebak dalam pekerjaan yang tidak kamu sukai hanya karena gajinya besar. Kamu mungkin tidak ingin menghabiskan malam minggu di pesta yang ramai jika kamu lebih suka ketenangan di rumah. Kamu mungkin tidak ingin terus-menerus merasa tertekan untuk menyenangkan semua orang. Daftar ini akan sangat personal, mencerminkan nilai-nilai dan preferensi unikmu. Yang penting adalah kejujuran. Jangan sampai ada seharusnya di daftar anti-goalsmu. Ini bukan tentang apa yang orang lain pikir tidak boleh kamu lakukan, tapi tentang apa yang kamu sendiri tahu akan menghambat kebahagiaan dan kemajuanmu. Membangun daftar anti-goals yang efektif membutuhkan introspeksi yang mendalam dan kejujuran diri. Ini bukan sekadar daftar, jangan lakukan ini, yang asal-asalan, melainkan sebuah kompas yang membantumu mengarahkan kapal hidupmu menjauh dari karang-karang yang tidak perlu. Pikirkan tentang semua hal yang saat ini menguras energimu, membuatmu merasa tidak nyaman, atau menjauhkanmu dari impian sejatimu. Apa saja hal-hal itu? Mungkin kamu menyadari bahwa kamu tidak ingin lagi mengikuti tren media sosial yang membuatmu merasa tidak cukup baik. Ini bisa berarti kamu sengaja tidak akan lagi scrolling tanpa tujuan di Instagram, atau tidak akan membandingkan hidupmu dengan highlight kehidupan orang lain di Facebook. Mungkin kamu tidak ingin lagi terlibat dalam drama atau gosip kantor yang membuang-buang waktu dan energi emosionalmu. Ini berarti kamu akan sengaja menjauhi obrolan yang tidak produktif dan fokus pada pekerjaan atau interaksi yang positif. Atau mungkin kamu tidak ingin lagi merasa terbebani oleh ekspektasi orang lain yang tidak sejalan dengan nilai-nilaimu sendiri. Ini adalah anti-goal yang kuat yang akan membebaskanmu untuk hidup lebih autentik. Daftar ini juga bisa mencakup hal-hal yang meskipun terlihat positif di permukaan, sebenarnya tidak cocok untukmu. Contohnya, banyak orang berlomba-lomba untuk mengambil gelar S2 atau S3, tapi mungkin anti-goalsmu adalah tidak ingin melanjutkan pendidikan formal jika itu tidak relevan dengan jalur karir atau kebahagiaanmu. Atau mungkin, semua temanmu bergabung dengan klub lari maraton, tapi anti-goalsmu adalah tidak ingin memaksakan diri untuk melakukan aktivitas fisik yang tidak kamu nikmati, hanya karena tekanan sosial. Ini adalah keberanian untuk mengakui bahwa jalan yang benar bagi orang lain belum tentu jalan yang benar bagimu. Saat membuat daftar ini, jangan ragu untuk menuliskan hal-hal yang terkesan sepele sekalipun. Misalnya, tidak ingin lagi makan makanan cepat saji terlalu sering karena efeknya pada kesehatanmu, atau tidak ingin lagi begadang hanya untuk menonton serial yang tidak penting. Setiap item di daftar anti-goalsmu adalah sebuah keputusan sadar untuk melindungi asetmu yang paling berharga, waktu, energi,
dan kedamaian pikiran. Semakin spesifik daftar ini, semakin mudah bagimu untuk menerapkannya. Pikirkan juga tentang apa yang kamu ingin hindari dari segi emosi atau perasaan. Kamu mungkin punya anti-goal. Tidak ingin lagi merasa cemas berlebihan tentang masa depan yang belum terjadi. Atau tidak ingin lagi merasa bersalah saat mengambil waktu untuk dirimu sendiri. Ini bukan hanya tentang tindakan fisik, tapi juga tentang kesehatan mental dan emosional. Dengan mengidentifikasi perasaan-perasaan yang tidak ingin kamu alami, kamu bisa mulai melacak pemicunya dan mengambil langkah-langkah untuk menghindarinya. Ini adalah bentuk proaktif dalam mengelola kesehatan mentalmu, bukan hanya bereaksi ketika perasaan itu datang. Setelah kamu punya daftar anti-goals yang solid, langkah selanjutnya adalah menggunakan sistem reverse planning atau perencanaan terbalik. Bayangkan seperti ini. Alih-alih merencanakan langkah-langkah untuk mencapai sebuah tujuan, kamu merencanakan langkah-langkah untuk menghindari sesuatu. Misalnya, jika salah satu anti-goalsmu adalah tidak lagi merasa kewalahan di akhir pekan, maka kamu bisa mulai merencanakan apa yang tidak akan kamu lakukan di akhir pekan. Mungkin itu berarti tidak mengecek email pekerjaan setelah Jumat sore, tidak mengambil proyek sampingan yang batas waktunya mepet, atau tidak mengatakan iya pada setiap undangan sosial yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Proses ini membantu kita mengidentifikasi sumber-sumber kekacauan atau tekanan dalam hidup kita dan secara aktif mencari cara untuk menghindarinya. Ini seperti membangun pagar pembatas di jalan agar kita tidak terperosok. Banyak dari kita sering terjebak dalam kesibukan yang tak penting karena kita tidak pernah secara sadar memutuskan untuk tidak melakukannya. Kita hanya terus-menerus bereaksi terhadap tuntutan dari luar. Reverse planning memberikan kita kendali kembali, memungkinkan kita untuk proaktif dalam melindungi waktu dan energi kita. Contoh nyatanya, bayangkan seseorang dengan anti-goal, tidak ingin menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial tanpa tujuan. Dengan reverse planning, orang itu bisa mulai memikirkan bagaimana caranya agar hal itu tidak terjadi. Mungkin itu berarti tidak membuka aplikasi media sosial sebelum jam 9 pagi, tidak memegang ponsel saat makan, atau bahkan menghapus aplikasi tertentu dari ponselnya di hari kerja. Ini bukan tentang membatasi diri secara ekstrem, tetapi tentang menciptakan batasan yang sehat agar kita tidak terbawa arus. Proses ini juga membantu kita untuk lebih mindful. Ketika kita tahu apa yang ingin kita hindari, kita jadi lebih peka terhadap situasi yang mungkin membawa kita ke arah itu. Kita jadi bisa mengenali tanda-tanda awal dan mengambil tindakan pencegahan sebelum terlambat. Ini adalah sebuah bentuk disiplin diri yang proaktif, bukan reaktif. Ambil contoh yang lebih besar. Jika anti-goalsmu adalah tidak ingin lagi bekerja di pekerjaan yang membuatmu stres dan tidak bahagia, reverse planningnya akan terlihat seperti ini. Kamu mulai mengidentifikasi apa yang membuatmu stres di pekerjaan sekarang. Misalnya, rapat tidak perlu, bos yang micromanaging, lingkungan kerja yang toksik. Lalu, kamu mulai merencanakan tindakan untuk menghindari hal-hal itu di pekerjaan barumu atau di pekerjaan yang sedang kamu cari. Ini mungkin berarti tidak melamar posisi di perusahaan dengan reputasi buruk, tidak menerima tawaran pekerjaan yang mengharuskan kerja lembur ekstrim setiap hari, atau tidak bekerja dengan tim yang punya budaya kerja yang tidak cocok denganmu. Dengan begini, kamu tidak hanya mencari pekerjaan baru, tapi kamu mencari pekerjaan yang secara aktif menghindari semua hal yang kamu benci di pekerjaan sebelumnya. Reverse planning juga sangat berguna untuk menghindari overcommitment. Jika anti goalsmu adalah tidak ingin lagi merasa terlalu sibuk hingga kehabisan waktu untuk diri sendiri atau keluarga, maka setiap kali ada permintaan baru, kamu akan mengevaluasinya dengan filter anti goalsmu. Kamu mungkin akan tidak lagi mengatakan iya pada setiap komit atau proyek sukarela, tidak lagi menerima setiap undangan sosial jika kalendermu sudah penuh, atau tidak lagi menawarkan diri untuk pekerjaan tambahan jika itu berarti mengorbankan waktu istirahatmu. Ini adalah tentang melatih otot tidak yang seringkali tumpul karena kita terbiasa mengatakan iya untuk menyenangkan orang lain atau karena rasa bersalah.
Dengan reverse planning, setiap tidak yang kamu ucapkan adalah sebuah ya untuk diri sendiri, untuk kedamaianmu, dan untuk prioritasmu yang sesungguhnya. Penting juga untuk melakukan review berkala terhadap anti-goals dan reverse planningmu. Hidup terus berubah, dan apa yang dulu menjadi anti-goal bisa saja tidak lagi relevan, atau mungkin ada anti-goal baru yang muncul. Ini adalah proses yang dinamis, bukan statis. Meluangkan waktu untuk merefleksikan apakah kamu berhasil menghindari hal-hal yang tidak kamu inginkan adalah kunci untuk terus mengasah strategi ini. Ini seperti navigasi. Kamu terus-menerus memeriksa peta dan kompas untuk memastikan kamu tidak melenceng dari jalur yang kamu inginkan, atau lebih tepatnya, jalur yang kamu tidak inginkan. Banyak orang sukses, baik yang terkenal maupun yang tidak, secara intuitif mempraktikkan konsep anti-goals ini, bahkan tanpa menyebutnya demikian. Mereka adalah orang-orang yang sangat pandai bilang tidak. Pernah dengar kisah para CEO yang hanya memakai satu jenis pakaian setiap hari, atau yang punya jadwal sangat ketat dan tidak mau diganggu? Itu adalah contoh anti-goals dalam praktik. Mereka secara sadar menolak membuang energi mental untuk memilih pakaian atau memenuhi undangan yang tidak strategis. Dengan mengurangi keputusan-keputusan kecil dan gangguan-gangguan minor, mereka membebaskan kapasitas otak mereka untuk hal-hal yang benar-benar besar dan penting. Mereka tahu persis apa yang tidak akan mereka lakukan, dan itu memungkinkan mereka untuk sepenuhnya fokus pada apa yang harus mereka lakukan. Ambil contoh Warren Buffett, salah satu investor paling sukses di dunia. Ia terkenal dengan jadwalnya yang tidak terlalu padat dibandingkan banyak eksekutif lainnya. Buffett sangat selektif tentang bagaimana ia menghabiskan waktunya. Ia tidak sering menghadiri konferensi, tidak terlalu banyak melakukan wawancara, dan fokus utamanya adalah membaca dan berpikir. Ketika ditanya tentang rahasia kesuksesannya, ia pernah mengatakan bahwa kuncinya adalah mengatakan tidak pada hampir semua hal. Ini adalah contoh klasik dari anti-goals yang bekerja. Anti-goals Buffett mungkin termasuk tidak menghabiskan waktu di rapat yang tidak produktif, tidak berinvestasi di perusahaan yang tidak saya pahami, dan tidak terganggu oleh fluktuasi pasar jangka pendek. Dengan menghindari hal-hal tersebut, ia menciptakan ruang yang sangat besar untuk fokus pada inti bisnisnya. Membaca laporan keuangan, berpikir secara mendalam tentang nilai perusahaan, dan membuat keputusan investasi yang bijak. Bayangkan jika ia mencoba melakukan semua hal yang dilakukan oleh investor lain, seberapa banyak fokusnya yang akan terpecah. Dengan anti-goals-nya, ia meminimalkan kebisingan dan memaksimalkan sinyal. Contoh lain dari studi kasus adalah Steve Jobs, pendiri Apple. Meskipun ia dikenal karena inovasinya yang brilian, Jobs juga terkenal karena kemampuannya untuk mengatakan tidak pada ide-ide yang tidak sesuai dengan visinya. Ketika ia kembali ke Apple pada tahun 1997, perusahaan itu memiliki terlalu banyak produk yang membingungkan. Jobs langsung memotong sebagian besar lini produk dan fokus hanya pada beberapa produk inti. Sebuah desktop, sebuah laptop, dan kemudian iPod, iPhone, dan iPad. Anti-goals Jobs pada saat itu mungkin termasuk tidak menciptakan produk yang membingungkan pelanggan, tidak bersaing di setiap kategori pasar, dan tidak berkompromi pada kualitas desain. Dengan sengaja menyingkirkan banyak hal, ia memungkinkan Apple untuk memfokuskan semua energinya pada beberapa produk yang benar-benar revolusioner. Ini adalah kekuatan dari membatasi diri, kekuatan dari bilang tidak, yang pada akhirnya menciptakan sebuah kerajaan teknologi yang sukses. Tanpa anti-goals, Apple mungkin akan tetap menjadi perusahaan yang mencoba melakukan semuanya tetapi tidak unggul dalam apapun. Melangkah lebih dekat ke kehidupan sehari-hari kita, pikirkan tentang seorang seniman yang anti-goals-nya adalah tidak menciptakan karya yang tidak autentik dengan jiwanya. Seniman ini mungkin menolak tawaran proyek yang menguntungkan, tetapi tidak sejalan dengan gaya atau nilai-nilainya. Ia mungkin menolak untuk mengikuti tren yang sedang populer jika itu berarti mengorbankan integritas artistiknya.
Dengan menolak hal-hal tersebut, ia melindungi ruang kreatifnya, memastikan bahwa setiap karya yang ia hasilkan benar-benar berasal dari dirinya. Hasilnya, karyanya mungkin lebih sedikit, tetapi setiap karya memiliki kedalaman, orisinalitas, dan makna yang lebih besar. Ini adalah pilihan yang disengaja untuk tidak melakukan hal-hal tertentu demi melindungi esensi dari apa yang ingin ia capai. Begitu juga dengan seorang mahasiswa yang anti goals-nya adalah tidak menunda-nunda tugas hingga menit terakhir. Dengan reverse planning, mahasiswa ini mungkin memutuskan untuk tidak begadang menonton serial hingga larut malam, tidak memeriksa media sosial setiap 5 menit, atau tidak mengerjakan tugas di tempat yang ramai. Dengan sengaja menghindari pemicu penundaan, ia menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu. Ini bukan hanya tentang menghindari kebiasaan buruk. Ini tentang secara aktif membangun sistem yang mendukung kebiasaan baik dengan menghilangkan hambatan. Penting untuk diingat bahwa anti-goals bukanlah tentang membatasi diri secara berlebihan hingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sebaliknya, ini adalah tentang membatasi diri secara strategis agar kita bisa lebih efektif dalam melakukan hal-hal yang benar-benar penting. Ini adalah tentang menghilangkan kebisingan agar kita bisa mendengar melodi yang kita ingin mainkan. Di dunia yang terus-menerus membombardir kita dengan pilihan dan ekspektasi, kemampuan untuk mengatakan tidak dengan jelas dan tegas adalah sebuah kekuatan super. Ini adalah bentuk kebijaksanaan yang memungkinkan kita untuk mengarahkan hidup kita dengan sengaja, bukan hanya terseret oleh arus. Seringkali, kita merasa produktif hanya karena kita sibuk. Kalender kita penuh, daftar to-do kita panjang, dan kita terus-menerus bergerak. Namun, jika kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah semua kesibukan ini benar-benar membawa saya lebih dekat pada apa yang saya inginkan? Swing jawabannya mungkin mengejutkan. Banyak dari kesibukan kita adalah respons terhadap ekspektasi eksternal atau kebiasaan yang tidak disadari. Dengan anti-goals, kita memaksa diri untuk mengevaluasi setiap aktivitas dan memutuskan apakah itu benar-benar layak mendapatkan waktu dan energi kita. Jika tidak, itu masuk daftar anti-goals kita, dan kita belajar untuk melepaskannya. Ini adalah bentuk minimalisme hidup yang diterapkan pada tujuan dan aktivitas kita. Filosofi di balik anti-goals ini adalah tentang pembebasan. Membebaskan diri dari belenggu ekspektasi yang tidak perlu, dari tuntutan sosial yang menguras, dan dari kebiasaan yang tidak mendukung. Ini tentang memilih kualitas daripada kuantitas. Daripada memiliki daftar tujuan yang panjang dan terasa berat, kita memiliki daftar yang jelas tentang apa yang akan kita hindari, sehingga kita bisa memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk melakukan hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna bagi kita. Ini adalah paradoks yang indah. Dengan sengaja tidak melakukan banyak hal, kita sebenarnya membuka diri untuk melakukan hal-hal yang benar-benar transformatif. Bayangkan betapa berbedanya harimu jika kamu memulai dengan kesadaran penuh tentang apa yang tidak akan kamu lakukan. Tidak akan lagi memeriksa ponselmu saat makan pagi. Tidak akan lagi mengeluh tentang hal-hal kecil yang tidak bisa kamu ubah. Tidak akan lagi menunda tugas yang penting. Setiap tidak ini menciptakan ruang positif. Ruang untuk percakapan yang lebih dalam. Ruang untuk rasa syukur. Ruang untuk produktivitas yang sesungguhnya. Ini adalah cara yang kuat untuk mengontrol narasi hidupmu. Bukan hanya membiarkan hidup terjadi begitu saja padamu. Terkadang, kita takut untuk mengatakan tidak, karena takut mengecewakan orang lain, takut kehilangan kesempatan, atau takut dicap sebagai orang yang tidak kooperatif. Namun, anti-goals mengajarkan kita bahwa mengatakan tidak dengan bijaksana adalah bentuk self-care dan self-respect. Ketika kamu mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuanmu, kamu sebenarnya mengatakan ya pada dirimu sendiri, pada integritasmu, dan pada apa yang benar-benar penting bagimu. Ini adalah tindakan pemberdayaan diri yang tidak egois, karena pada akhirnya
kamu akan lebih mampu memberikan kontribusi yang berarti ketika kamu tidak kelelahan dan terbebani oleh hal-hal yang tidak perlu. Pada akhirnya, merencanakan hidup dengan tidak melakukan apa-apa, atau lebih tepatnya, dengan secara sengaja tidak melakukan hal-hal tertentu, adalah seni yang membutuhkan latihan dan kesadaran diri. Ini bukan jalan yang umum diambil, tetapi bagi mereka yang berani mencobanya, hasilnya bisa sangat membebaskan. Ini memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih banyak tujuan, lebih sedikit stres, dan lebih banyak ruang untuk benar-benar berkembang. Jadi, cobalah, duduklah, dan buat daftar. Apa yang tidak ingin kamu kejar? Apa yang tidak ingin kamu lakukan? Apa yang tidak ingin kamu rasakan? Kamu mungkin akan terkejut betapa kuatnya daftar tidak itu dalam membentuk hidupmu menjadi apa yang kamu inginkan. Ini adalah cara cerdas untuk merencanakan hidup dengan berfokus pada apa yang benar-benar penting, dengan mengorbankan apapun yang tidak. Konsep anti-goals ini bukan akhir dari daftar tujuanmu, melainkan awal dari sebuah hidup yang lebih terarah, lebih tenang, dan lebih bermakna.